Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Cina, rupanya sempat ngotot menyebut Natuna dulunya merupakan bagian dari wilayah Tiongkok sebelum kini masuk dalam wilayah Indonesia. Secara historis, Kepulauan Natuna adalah wilayah Cina. Pada masa itu, ketika armada pelayaran Zhenghe lewat di sini, mereka membangun kemah di sini untuk beristirahat dan menangkap ikan, tulis media Cina Sohu.com. Meski demikian, Cina mengaku negaranya telah kalah dari Indonesia dalam mempertahankan Natuna. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip dari salah satu sumber berita Zona Jakarta yang berjudul seperti ini, jilat ludah sendiri sebut soal Natuna Utara Indonesia main trik, Cina surati PBB minta ini tapi NKRI tak sudi. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apa benar sesuai dengan judulnya? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Seperti dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan 163.com pada 16 Maret 2022. Status Kepulauan Natuna saat ini Cina telah kalah. Pada akhir 1980, populasi Natuna sekitar 15.000, dan pada saat itu lebih dari 90% orang Cina. Pada tahun 2015 lalu, Cina secara resmi mengakui jika Pulau Natuna merupakan milik Indonesia seutuhnya. Dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan The Paper pada 12 November 2015 lalu, lewat artikel berjudul Indonesia mengatakan dapat mengajukan gugatan dengan Cina atas sengketa Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan, Cina pulau itu milikmu, media Cina menyebut jika Natuna adalah milik Indonesia. Menurut situs Kementerian Luar Negeri Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hong Lei mengatakan pada konferensi pers reguler pada tanggal 12 bahwa Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas Kepulauan Nansha Cina. Kedaulatan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia, dan Cina belum menyatakan keberatan. Pada konferensi pers reguler Kementerian Luar Negeri hari ini, seorang reporter bertanya, Menteri Koordinator Keamanan Indonesia mengatakan bahwa jika tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan Cina di perairan Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan, Indonesia dapat menggunakan jalur internasional pengadilan tipikor untuk menyelesaikannya. Apakah Cina memperhatikan laporan yang relevan? Apa tanggapan untuk ini? Hong Lei menjawab, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas Kepulauan Nansha Cina. Kedaulatan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia, dan Cina belum menyatakan keberatan, tulis The Paper dalam artikelnya. Meski mengakui Natuna kini merupakan milik Indonesia, Cina rupanya sempat kebakaran jenggot kala perselisihannya dengan Indonesia soal Laut Cina Selatan dibawa-bawa ke PBB. Indonesia telah melakukan sedikit trik tentang masalah Laut Cina Selatan. Misi Tetap Indonesia untuk PBB mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Mei, mengingatkan PBB bahwa klaim Cina di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan pelanggaran Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut UNCLOS. Indonesia mengklaim bahwa sengketa Laut Cina Selatan harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982, tulis media Cina Global Times dalam artikelnya terbitan 4 Agustus 2020 seperti dikutip Zona Jakarta. Bak jilat ludah sendiri dengan menyebut jika Indonesia main trik soal Laut Natuna Utara alias Luat Cina Selatan, Tiongkok rupanya lakukan taktik dengan kirim surat ke PBB.
Nendas Land, garis yang digambar oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok meliputi klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan. Nendas Land meliputi Kepulauan Paracel diduduki Tiongkok namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, Tiongkok, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Keseluruhan negara tersebut mengklaim seluruh atau sebagian Kepulauan Spratly yang diakini kaya akan sumber daya alam. Garis-garis putus ini muncul di peta dinasti Qing dari zaman Kekaisaran Tiongkok dan menimbulkan polemik soal tumpang tindih kekuasaan di daerah sekitarnya, termasuk Indonesia. Indonesia menolak tawaran Tiongkok untuk negosiasi perairan Laut Cina Selatan alias Laut Natuna Utara. Sebelumnya pada Selasa, 2 Juni 2020, pemerintah Tiongkok mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengakui tidak ada klaim tumpang tindih dengan wilayah Indonesia, tetapi bersengketa soal hak-hak perairan Laut Cina Selatan. Munculnya surat Tiongkok tersebut sebagai tanggapan atas surat yang telah dikirim Indonesia ke PBB pada 26 Mei 2020. Di surat itu, Indonesia menolak peta Nendas Land atau 9 garis putus-putus Tiongkok yang mengklaim hampir semua jalur perairan Laut Cina Selatan. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, Indonesia tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok, sehingga tidak relevan untuk mengadakan dialog tentang penetapan batas-batas laut, kata Damos Dumoli Agusman selaku Direktur Jenderal Hukum Internasional dan Perjanjian, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat, 5 Juni 2020, seperti dikutip dari Radio Free Asia. Damos merujuk pada pernyataan Kemenlu RI pada 2020 yang menegaskan tidak ada sengketa wilayah dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan berdasarkan Perjanjian Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982. Dinyatakan bahwa kami menolak negosiasi apapun, kata dia. Sementara dalam surat Tiongkok ke PBB berpendapat bahwa Laut Cina Selatan ditetapkan sebagai perairan bersejarah. Tidak ada sengketa wilayah antara Tiongkok dan Indonesia di Laut Cina Selatan. Namun, Tiongkok dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih tentang hak dan kepentingan maritim di beberapa bagian Laut Cina Selatan, tulis surat Tiongkok kepada Sekjen PBB. Tiongkok bersedia menyelesaikan klaim yang tumpang tindih melalui negosiasi dan konsultasi dengan Indonesia, dan bekerja sama dengan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, tambah surat tersebut. Indonesia bersikeras menegaskan menolak klaim sepihak Tiongkok yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Indonesia menegaskan bahwa peta garis Nendas Land yang menyiratkan klaim hak historis jelas tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982, tulis surat Indonesia. Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan, surat itu digunakan untuk menolak 9 garis putus-putus yang telah melewati garis Z Indonesia.